Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fani Yunika Sumarsono, umur aku 18 tahun dan statusku sekarang adalah seorang mahasiswi dari Universitas Multimedia Nusantara dan aku berasal dari Prodi Strategic Communication. Dan video kali ini aku akan membuat video dengan judul saya dan kebiasaan saya. Jadi yuk kita tonton. Jadi saya akan menjelaskan 3 kebiasaan baik saya. Untuk yang pertama adalah time management. Saya anggap itu sebagai kebiasaan baik karena itu adalah hal yang dapat mengatur hidup saya untuk bisa mengontrol dan mengatur jadwal saya. Apa dampaknya itu terhadap diri saya ataupun lingkungan keluarga saya adalah terutama kepada diri saya sendiri, di mana saya bisa mengatur waktu serta memaksimalkan setiap usaha yang ada, walaupun ada tugas ataupun hal-hal yang datang secara bertabrakan, namun saya bisa mengatur jadwal tersebut, membaginya menjadi skala prioritas dan mengerjakannya sesuai dengan apa yang harus saya duluankan terlebih dahulu. Dan untuk keluarga, saya juga bisa banyak meluangkan waktu untuk mereka dengan adanya time management. Kebiasaan yang baik yang kedua adalah rajin berolahraga seperti berenang, main bulu tangkis, ataupun mengikuti gym. Hal ini bisa disebut sebagai kebiasaan baik karena ini dapat menyehatkan tubuh saya untuk bisa melakukan aktivitas. Dan apa dampaknya untuk diri saya, keluarga, ataupun teman terdekat saya, terutama balik lagi kepada diri saya sendiri, saya bisa menjalankan aktivitas dengan sehat dan bugar untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menggunakan pikiran saya karena fisik dan otak itu sangat berpengaruh. Serta untuk keluarga, saya juga bisa menerapkan banyak kegiatan-kegiatan positif untuk keluarga ataupun bisa berolahraga bersama dengan mereka. Untuk kebiasaan baik yang ketiga adalah membuat target pencapaian setiap minggu, bulan, atau harinya dalam pendidikan. Kenapa hal tersebut saya buat baik? Karena hal tersebut dapat membuat saya mengetahui seberapa besar saya melangkah ataupun seberapa besar pencapaian yang telah saya buat. Dimana dampaknya tersebut kepada diri saya atau terhadap orang terdekat saya, yaitu saya bisa melatih kedisiplinan ataupun melatih bagaimana saya bisa meningkatkan apa yang harus saya tingkatkan seperti standar, step value yang ada dalam diri saya, sehingga saya bisa mengatur serta memantau apa yang terjadi dalam diri saya sendiri. Sekarang masuk ke dalam 3 kebiasaan saya sebagai mahasiswa yang harus ditingkatkan lagi. Yang pertama adalah sikap konsisten. Saya perlu meningkatkan sikap konsisten untuk dapat mengetahui hasil ataupun mencapai hasil yang ingin saya tuju. Dimana dengan adanya konsisten rutin, saya bisa memberikan dampak kepada diri saya sendiri dan saya belajar untuk disiplin melalui konsisten tersebut, sehingga konsisten sangat mempengaruhi bagaimana saya mengerjakan tugas ataupun menghadapi banyak masalah ataupun suatu hal yang harus saya rutinitaskan sebagai mahasiswa di kampus. Yang kedua adalah membuat skala prioritas. Kenapa saya harus meningkatkan sikap saya untuk membuat skala prioritas adalah supaya saya bisa mengetahui mana hal yang harus saya lakukan, mana hal yang harus saya duluankan. Karena dengan itu saya bisa mengatur waktu saya dengan baik sehingga tidak ada tugas ataupun hal yang saya lewati ataupun hal yang saya gagalkan dari hal-hal tersebut. Dan apa dampaknya adalah untuk melatih bagaimana saya bisa berpikir ke depannya atau berpikir jangka panjang ataupun saya bisa mengelola diri saya dan mengelola waktu saya sendiri. Yang ketiga adalah kebiasaan saya untuk bisa membatasi diri serta mengendalikan diri saya terhadap hal-hal yang akan terjadi di dunia kampus, seperti hal-hal yang negatif ataupun ajakan-ajakan saya yang justru membuat tugas saya terlalaikan. Kenapa saya harus meningkatkan hal tersebut? Karena dengan saya bisa membatasi diri, saya bisa memilah mana yang baik dan mana yang jahat, ataupun mana yang tidak benar dan mana yang benar terhadap diri saya untuk saya bisa lebih menyaring hal tersebut. Dampaknya adalah saya akan terhindar dari hal-hal yang negatif ataupun hal-hal yang dapat menyelakakan saya atau hal yang dapat melalaikan diri saya, sehingga saya bisa lebih berhati-hati dan saya mendapatkan banyak hal-hal positif serta saya dapat bisa belajar bagaimana caranya untuk menyaring tindakan, perilaku, ataupun informasi yang saya terima dari orang lain. Baik, jadi segitu dulu video saya tentang saya dan kebiasaan saya. Maaf jika ada salah kata ataupun kalimat yang tidak sengaja saya lontarkan. Semoga hal ini bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa.